Hai sahabat histori, kembali lagi bersama saya Dwi Saika Marlena. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kambang Iwa. Kambang Iwa merupakan kolam resapan bagian dari desain perumahan Talang Semut yang dirancang oleh Chartens pada awal abad ke-20. Kolam ini berfungsi sebagai daerah resapan dan pelengkap zona penyangga hijau kawasan tersebut. Nah, kolam yang berbentuk kapal kuda ini terletak di tengah pemukiman elit Belanda yang dikelilingi oleh perumahan pejabat-pejabat kolonial. Kolam ini dilengkapi dengan pohon-pohon kayu penghijauan antara lain pohon ki hujan, rasmala, dan Sweetenia mahoni. Sepanjang 3,5 era terdaftar kompeni Belanda menjajah Indonesia semenjak zaman VOC sampai Hindia Belanda, saat yang lumayan lama. Dari rawan tahun yang lumayan lama itu, banyak tapak jejak-jejak warisan monumental zaman kompeni nyaris di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Palembang. Salah satunya tapak jejak warisan riwayat kompeni di kota Palembang ialah Taman Kambang Iwa. Tidak paham tepat apa nama taman ini di zaman Belanda, tetapi yang terang taman ini diperuntukkan untuk masyarakat Belanda yang menetap di sekitar taman sebagai fasilitas wisata keluarga. Ini dibuktikan karena ada permukiman masyarakat Belanda di sekitar Taman Iwa yang berada di kawasan Talang Semut. Talang Semut sebagai teoriti permukaan elit masyarakat Belanda ialah bangunan eksklusif yang sekarang jadi rumah dinas wali kota Palembang yang tetap berdiri kuat sampai sekarang ini. Saat kolonialisme, Belanda tinggalkan beragam bangunan yang bukan hanya penuhi peranan estetis tapi juga peranan praktisnya. Beragam bangunan itu menebar di Nusantara, tidak kecuali di Palembang, Sumatera Selatan. Taman Kambang Iwa adalah sebagai salah satu warisan Belanda di Palembang yang masih tetap ada sampai sekarang ini. Taman Kambang Iwa sebagai taman kota yang telah ada semenjak tahun 1900-an ini, yang awalnya dibuat untuk orang turunan Belanda sebagai tempat olahraga, mempunyai danau pada bagian tengahnya. Selain berperan sebagai percantik taman, danau ini mempunyai peranan ringkas sebagai tempat memuat limpahan air hujan, hingga sanggup mencegah banjir. Secara harfiah, nama Kambang Iwa datang dari bahasa lokal yang bisa disimpulkan sebagai kolam ikan. Jadikan danau sebagai kolam ikan, selainnya berperan sebagai tempat memuat air dan percantik danau. Sebagai harapan warga Palembang, harapan itu pasti harus searah dengan kesadaran untuk selalu melestarikan dan jaga kebersihan danau. Taman yang mempunyai luas sekitaran 5 hektar ini dilengkapi dengan beragam sarana yang tepat diperbarui. Sarana itu diantaranya seperti taman bermain anak, tempat duduk, keran air yang langsung bisa diminum, sampai sarana hotspot gratis untuk mereka yang ingin terhubung internet. Riwayat Taman Rekreasi Kota Kambang Iwa ini, di Taman Kambang Iwa sendiri banyak ditemui tumbuhan trembesi dan pepohonan teduh yang lain. Di atas pohon sering terdengar kicauan burung yang membuat situasi jadi teduh dan asri. Sementara di sisi tengah danau membentang jembatan yang mempunyai panjang sekitar 200 meter. Riwayat Taman Rekreasi Kota Kambang Iwa. Bantaran danau di Taman Kambang Iwa banyak ditemui tumbuhan trembesi dan pepohonan teduh yang lain. Di atas pohon sering terdengar kicauan burung yang membuat situasi jadi teduh dan asri. Sementara di sisi tengah danau membentang jembatan yang mempunyai panjang sekitaran 200 meter. Jembatan itu memotong danau dan menyambungkan Jalan Tasik dan Jalan Sutomo yang ada di seberangnya. Saat malam hari pun Taman Kambang Iwa tawarkan panorama cantik karena ada air pancur di tengah-tengah danau. Apalagi pancuran lampu membuat air pancur itu kelihatan lebih eksotik. Baiklah, itulah video singkat dari saya mengenai Taman Kambang Iwa di Palembang.